warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang rangkaian seri dan paralel. Yang pertama itu ada rangkaian. Apa itu sirkuit atau rangkaian? Rangkaian merupakan jalur untuk arus listrik yang dimulai dan berakhir pada satu titik. Itu adalah bagian yang memungkinkan listrik masuk di satu tempat lalu membiarkan melewati serangkaian pemberitahuan dan akhirnya biarkan keluar di tempat yang sama. Contoh dasar rangkaian termasuk saklar lampu dan lampu yang dioperasikan dengan baterai. Jenis-jenis rangkaian. Yang pertama itu ada sirkuit tertutup. Ini adalah sirkuit yang berfungsi penuh. Yang kedua itu ada rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang tidak dapat berfungsi lagi karena komponen yang rusak atau hilang. Yang ketiga ada hubungan pendek. Itu adalah sirkuit yang datang tanpa beban. Yang keempat ada sirkuit paralel, adalah sirkuit yang menghubungkan ke sirkuit lain itu. Yang terakhir ada sumber daya utama dan rangkaian utama dalam rangkaian. Selanjutnya, bagian dari rangkaian. Yang pertama ada kapasitor. Kapasitor bertanggung jawab atas stabilitas sumber daya dalam rangkaian dioda. Yang kedua ada induktor. Induktor adalah kumparan sistem pengkabelan. Yang ketiga ada resistor. Resistor bertanggung jawab atas konsumsi daya transistor. Yang selanjutnya ada kategori rangkaian. Kategori rangkaian atau sirkuit menggambarkan level tegangan serta aliran listrik dari waktu ke waktu. Kategori sirkuit merupakan yang pertama itu ada rangkaian analog. Rangkaian analog adalah kategori rangkaian yang menggunakan konsep rangkaian paralel dan rangkaian seri sebagai dasarnya. Yang kedua itu ada dalam diagram. Sirkuit analog mudah dikenali. Biasanya ketika model sirkuit tertentu digambar, ilustrasi sederhana disajikan karena sirkuit ini tidak mengikuti sistem kompleks. Selanjutnya ada sirkuit digital. Sirkuit digital adalah sirkuit yang sangat bergantung pada aljabar boolean. Oleh karena itu, sirkuit ini sering bergantung pada transistor yang dapat membuat logika tertutup. Selanjutnya, sirkuit digital dirancang untuk menciptakan nilai numerik atau logis untuk representasi listrik yang mengalir di dalam sistem. Karena ini tidak hanya berfokus pada kemampuan belaka. Selanjutnya, analog digital. Sirkuit ini kadang disebut sirkuit hybrid atau sirkuit sinyal karena desain sistem sirkuit analog dan digital diberikan cahaya. Meskipun konsep mereka bisa sangat kompleks, sirkuit ini dapat memberikan hasil yang lebih menyeluruh. Prosedur digabungkan yang memungkinkan upaya kalibrasi dari bagian yang berbeda. Salah satu contohnya adalah penerimaan telepon. Pertama, ia bekerja berdasarkan sirkuit analog untuk membuat dan menstabilkan sinyal. Kemudian berdasarkan sirkuit digital, sinyal ini diubah menjadi unit digital dan akhirnya tunduk pada interpretasi. Selanjutnya ada hambatan rangkaian. Tanpa bahan yang dapat bertindak sebagai gaya lawan, rangkaian dapat berfungsi tetapi mungkin tidak berfungsi seperti yang diinginkan. Ketika suatu suplai listrik dapat menjalankan fungsinya dengan menyalurkan listrik ke bukaan suatu rangkaian, arus listrik akan tetap mengalir. Alirannya bisa tidak terkendali yang dapat menghancurkan integritas sistem. Selanjutnya masuk kepada rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan komponen yang disusun secara berurutan atau berderet dalam satu jalur. Dan selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan komponen yang disusun secara sejajar atau bercabang. Terlihat pada gambar yang selanjutnya, rangkaian seri seperti rangkaian seri seperti ini dan rangkaian paralel seperti yang di sebelah kanan.
Perbedaan antara seri dan paralel. Pada rangkaian seri, karena hambatannya disusun bersebelahan, jika satu hambatan mati, hambatan lain juga akan ikut mati. Rangkaian paralel ditemukan di rumah. Lampu-lampu di rumah dipasang menggunakan rangkaian paralel atau memungkinkan pengguna saklar individual pada masing-masing lampu. Selanjutnya terlihat contoh soal antara rangkaian seri dan ada juga contoh soal rangkaian paralel. Sepengertian adaptor. Secara umum, adaptor adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi tegangan DC. Di sini terlihat contoh rangkaian adaptor. Cukup sekian dan terima kasih.